Di Wahidah disimpulkan oleh Mbah Yai Majid dengan menggali kitab Al-Hikam. Pegangan tasawuf itu yang terkuat di daerah timur sini adalah Al-Hikam. Lalu masih ada kitab tasawuf yang lain. Termasuk Ronggo Warsito, pujangga besar di Solo, itu Al-Hikam. Yang dia menggunakan satu kata mutiara, nderengi ati ora bisa membedah kutanding pasti, budidayaning manusa ora iso ngrubah garise kang kawasa. Iki dionekno dalang semua pakai ini. Ini bukan galian siapa? Ronggo Warsito. Ini hanya terjemah. Kita menganggap itu yang menggali Ronggo Warsito, bukan. Itu terjemahan. Di Hikam dikatakan sawabikul himmah la tuhrikul aswarul akdar, ini bahasa Arabnya. Terus diterjemahkan dengan pengertian nderengi ati ora iso mbedah kutaning pasti, budidayaning manusa ora iso ngubah garis kang kawasa. Lek wis dipasti dadi ora enak wong iso ngalang-alangi. Ini namanya kaya apa ampuhe. Nah, maka digambarkan himmatus sawabik la tukhrikul asfarul adar. Himmah sing sawabik. Kaya apa himmai besar ora iso enggak rubah garis. Apakah sawabik itu? Himmah ada getaran hati. Arti khotirul qalbi himmah. Bergerak ingin sekolah namanya semangat. Bergerak ada dorongan nyambut gawe nama semangat kerja. Ya, bergerak a priori orang lain namanya marah. Orang yang punya gerak yang kuat sekali sampai gerakan itu mampu mewujudkan sesuatu tanpa olaing rogo, lek wong Jawa dia kun fayakun. Jadi itu ada orang menciptakan sesuatu itu dari perbuatan, ada yang menciptakan itu dari pikiran meditasi yang sangat tinggi, dan ada menciptakan sesuatu hanya dengan kehendak seketika yang telah disinari kunnya Allah. Fa'idha apa ini di surat Yasin itu, inama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, ini satu himmah yang paling kecil, getaran hati ingin sekolah, ingin bekerja, tapi orang itu tidak mau bergerak, hanya ingin tok. Wah, aku tak nyambut gawe, gak tandang-tandang. Pengen sekolah, gak budal-budal. Koyok motor yang RPM masih kecil, gak mampu membawa bodinya bergerak. Angertilah bahwa ini persalan, pet mati. Karena tahu kecilnya RPM ini, sehingga tidak mampu menggerakkan bodi mobil. Kemudian ditambah gasnya, RPM naik, otomatis dayanya naik, masuk perselang, mampu mengal. Tiga nih meloncat. Bila hati sebuah keinginan yang diberikan Allah, tapi sangat kecil. Mek pengen tok, tapi gak tau tandang. Pengen ngalim ya gak ngaji, pengen pinter gak sekolah, pengen ampuh ragam tirakat, seneng idolan tok. Bagaimana? Nah, kemudian tinggi karena motivasi, pengen dan giat sekali. Pengen giat sekali. Sehingga dia bisa jadi seorang S1, S2, bahkan S3, S4, S5. Ini karena doang kuat. Ada lagi yang dengan keinginan terjadi. Kalau ilmu dengan keinginan yang kuat, Allah memberi, namanya kun fayakun, ilmu laduni. Kalau orang itu ingin gawe wedang, pengen gawe wedang, gak budal-budal, ya pangah gawe wedang. Lebih kuat lagi pengen gawe wedang, gelem tandang, golek banyu kompot kane mekan, jadi wedang. Ini getarannya mampu menggerakkan. Ada lagi tinggi sekali, karena tingkat tinggi, pengen wedang, tek seketika ada wedang. Ini namanya himmah sawabik. Wongnya ampuh banget wisan. Wong sing koyok ngene ampuhe kuwi, wis wali koyok dure dukun koyok kondange. Lek pancen digaris Allah, tidak bisa, ya tidak bisa. Maka dikatakan nderengi ati, gerake ati sing kaya ngono gedine mampu mujudaken perkara tan olaing raga meneng dadi
lek pancen digaris Allah tidak bisa rubah. Itulah yang dikatakan Ronggo Warsito. Ini diambil dari kitab Al-Hikam. Bahkan semua doktrin kebatinan Jawa, apa di IS, ilmu sejati, anu kita dalami dari Al-Hikam semua. Hanya ada sedikit pengertiannya, ada deviasi, penyimpangan sedikit, tapi prinsipnya sama. Ada istilah tajrid, ada istilah ini ada. Tapi salah satunya ya masih belum sehikam. Tapi dia mengambil sana. Jadi sumber teologi Jawa dari Islam adalah Hikam. Baik yang di pondok-pondok, mau di kebatan-kebatan, apa torikoh sama. Dan inilah digali Mbah Yai Majid dari kitab Al-Hikam. Kemudian terciptalah ajaran Wahidiyah lillah billah lirrasul birasul. Dari Al-Hikam ini didalami dengan meditasi riyadhah. Takriban Mbah Yai Majid sekitar 7 tahun. Ayah saya itu saat ditinggal mati Mbah Yai Ma'ruf. Riyadhah, jarang tidur. Terus mujadah ini. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemulah dengan Rasulullah SAW tahun 59. Amarahu, pemerintah Rasulullah pada Mbah Yai. Terjun di masyarakat. Mbah Yai tidak berani. Terus mempeng. Perintah lagi, tidak berani. Perintah lagi yang terakhir 6364. Jika tidak diancam akan dicabut kembali apa yang diberikan Allah. Mbah Yai gemetar. Akhirnya Mbah Yai, dengan cara apa saya? Saya kiai kecil. Saya bukan orang alim, saya bukan orang ampuh. Kemudian Mbah Yai, pendidikan sudah di mana-mana ada, ternyata tidak bisa baik. Mbah Yai mengambil kesimpulan bahwa orang baik karena hidayah dan taufiknya Allah. Dan taufik hidayah Allah itu tidak bisa dicapai dengan ilmu, dengan bersungguh-sungguh menangis mohon pada Allah. Maka banyak wali-wali Allah itu orang bodoh-bodoh, bukan orang alim-alim, tapi sungguh-sungguh. Bahkan kali Joko saya rampok keju madon, ketemu Susan Bonang, dididik, dia nggak punya ilmu, mengalahkan orang yang alim